hari ini yang sangat spesial, Associate Youth Pastor kita, Stephanie Venuela. Wow, silakan duduk teman-teman semua. Senang banget deh bisa ketemu teman-teman lagi, wajah-wajah yang fresh di tahun baru setelah liburan. Apa ada yang abis liburan langsung disambut dengan ujian? Ada? Oh, oke, ada ya, ada tangan-tangan yang terangkat. Tetap semangat ya, karena bentar lagi habis ujian libur lagi kan ya harusnya ya. Oke, teman-teman sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Bapak, terima kasih banyak buat hari ini, kami bersyukur buat hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat tahun yang baru kalau kami bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga rohani kami di tempat ini. Sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan, kami mau jadi orang yang punya hati yang lembut supaya kami bisa mendengarkan Tuhan, mendengarkan Roh Kudus dan bisa terus Tuhan arahkan supaya hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang aku ucapkan itu berasal daripada isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu. Siapa yang antusias katakan? Amin. Oke. Gua antusias banget di ibadah pertama kita hari ini. Karena kita akan mengawali tahun baru kita dengan sebuah kebenaran yang menurut gue penting banget untuk kita ingat setahun ke depan gitu ya. Jadi kita masuk ke series baru judulnya Verified ya. Verified ini sebenarnya series yang kita mau tahu base-nya gitu ya. Gimana sih cara Tuhan memandang diri kita dan bagaimana kita memandang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita gitu. Jadi ini ngomongin sebenarnya soal clear perspektif tentang identity kamu gitu ya. Sebagai anak Tuhan tuh seperti apa sih gue gitu. Gue di mata Tuhan itu seperti apa sih di series Verified ini. Nah, tapi kayak satu harapan gue gitu ya untuk memulai tahun yang baru ini, kita bisa sama-sama start this year dengan pemahaman kalau kita itu berjalan selama setahun ke depan itu dengan seorang Bapa yang baik, yaitu adalah Tuhan. Bapa yang ada buat setiap kita, Bapa yang ada di sisi kita gitu. Nah, kenapa sih kita harus memulai dengan pemahaman ini gitu ya? Karena gue yakin di tahun 2026 itu gak akan kayak enteng-enteng aja ya gak sih teman-teman. Namanya real kehidupan, pasti di 2026 ini kalian akan ngalamin yang namanya tantangan. Kalian akan ngalamin yang namanya stres lagi di kampus. Kalian akan ngalamin yang namanya konflik lagi sama keluarga, konflik lagi sama teman. Nah, seringkali dalam konflik-konflik itu, dalam kesenjangan-kesenjangan itu ya, antara apa yang Tuhan janjikan dengan apa yang kita alamin sekarang, kesenjangan ini seringkali membuat kita jadi blur nih pandangannya tentang bagaimana cara Tuhan memandang kita. Contohnya, ketika teman-teman punya ambisi atau punya keinginan untuk masuk kampus tertentu misalkan, atau mungkin untuk magang di suatu tempat tertentu, atau kerja di tempat dream job kalian gitu. Dan mungkin saat ini kalian belum dapetin itu, nah kesenjangan ini nih, gap ini itu sometimes membuat kita jadi blurry memandang perspektif soal diri kita gitu. Karena kita akan mulai berpikir, oh kayaknya gue gak cukup pinter deh, kayaknya gue gak cukup baik deh, I'm not good enough. Makanya gue gak bisa dapetin kan apa yang gue inginkan. Makanya gue gak bisa kan magang di perusahaan yang gue inginkan. Atau mungkin itu membuat kamu merasa kayaknya Tuhan gak terlalu peduli deh sama gue. Kayak Tuhan gak dengerin doa gue deh. Buktinya ini gak terjawab. Atau mungkin teman-teman nanti di sepanjang tahun ini gitu ya, kalian mulai kayak menyadari gitu ya bahwa ada culture-culture di dunia ini, apalagi kita generasi hustling gitu kan ya, yang membuat kita jadi merasa we have to perform well dulu untuk bisa diakuin. Kan kalau dulu orang tua tuh suka ngomong gini ya, kamu tuh harus sukses, kalau udah sukses baru jadi orang gitu. Pernah gak sih denger orang tua ngomong kayak gitu-gitu kan? Kayak mohon maaf nih om gitu kan, saat gue keluar dari perut ibu gue udah jadi orang gitu. Terlepas daripada gue sukses atau enggak, terlepas daripada gue jadi sesuatu atau enggak, gue udah jadi orang. Gue udah diciptakan Tuhan menjadi seorang gitu loh. Tapi itu maksudnya ya kita sama-sama ngerti gitu ya, bahwa di dunia ini kita dituntut untuk
lo harus perform dulu, lo harus jago dulu, lo harus jadi yang nomor 1 dulu, baru lo diakuin orang. Baru lo dianggap keren gitu. Dan sometimes kita juga bawa itu ke culture agama kita. Kita berpikir kita harus mencapai certain level dulu, baru Tuhan tuh sayang sama kita. Oh, kalau kita udah pelayanan di gereja, baru Tuhan sayang sama kita. Oh, kalau kita udah baca Alkitab 5 pasal sehari, baru Tuhan sayang sama kita. Tapi permasalahannya teman-teman, pandangan-pandangan kayak gini itu yang akan membuat tahun 2026 kita menjadi berat. Padahal Tuhan gak menginginkan itu. Faktanya adalah terlepas daripada kamu perform well atau enggak, terlepas daripada kamu udah jadi anak yang rajin baca Alkitab atau belum, Tuhan udah terlebih dahulu mengasihi setiap kita tanpa syarat. Jadi gue pengen kita sama-sama melihat gitu ya, the clear perspektifnya Tuhan tuh memandang kita seperti apa sih? Perspektif seperti apa soal identitas kita yang harus kita miliki supaya kita tuh gak naruh beban yang sebenarnya Tuhan bilang gak perlu dipikul sama kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Gue pengen kita baca bersama-sama dulu teman-teman. 1, 2, 3. Sebentar, awalnya kurang semangat. 1, 2, 3. Yes, Mazmur 23 ini menarik banget teman-teman. Gue hari ini hanya punya waktu untuk membahas 3 ayat pertama. But yet 3 ayat ini udah mengandung sangat banyak gitu ya. Tapi nanti next time kita bisa bahas lagi, kalian bisa baca di rumah lanjutan-lanjutannya. Mazmur 23 ini menggambarkan kehidupan real kita sebagai manusia gitu, sebagai domba gitu loh. Kalau di sini yang bagusnya gitu ya, nanti di ayat-ayat bawah ada di saat lu berjalan dalam lembah kekelaman dan sebagainya. So it's real gitu, itu realistis gitu. Tapi 3 ayat pertama ini adalah fondasi kita dalam menjalani 2026. Yahweh is my best friend and my shepherd. Jadi hari ini ada 4 poin yang akan kita bahas dari ayat ini ya. Pertama, pribadi Tuhan, gembala sebagai our best friend and our shepherd. 1. Kemudian Tuhan yang offers a resting place and take us to an oasis of peace. 2. Yang ketiga adalah Tuhan yang restores and revives my life. Dan yang keempat, kita akan bahas Tuhan yang opens the right path and leads me along his footsteps. Ya, kita akan bahas satu-satu. Dari yang pertama, he is our best friend and shepherd. Artinya apa sih shepherd, gembala gitu ya. Gembala itu protects the sheep. Kalau teman-teman melihat hubungan domba dengan gembala gitu ya. Gembala itu punya tanggung jawab untuk menjaga domba-dombanya supaya nggak diterkam hewan buas, supaya nggak hilang, supaya dia nggak disakiti. Jadi kalau teman-teman baca, kalau misalkan ada hewan buas sekalipun, Daud waktu dia jadi gembala, dia lawan hewannya gitu kan ya. Jadi dia menjaga, dia willing untuk berada di dalam situasi yang berbahaya supaya menjaga domba-dombanya tidak diapa-apain. Dan bukankah itu yang juga kita bisa lihat dari Tuhan dalam hidup kita, di mana Tuhan bukan cuman willing untuk menghadapi situasi berbahaya, tapi bahkan Tuhan willing untuk mati buat kita. Supaya kita enggak binasa, supaya kita enggak masuk ke dalam maut. Jadi bener banget kata ayat ini kalau he is our shepherd gitu loh, our good shepherd. Nah, selain itu dalam bahasa Ibraninya shepherd ini juga ada salah satu terjemahan kata yang dia pakai kata ra'ah. Di mana ra'ah itu artinya best friend. Nah, makanya di ayat ini dibilang he is also our best friend. Kenapa best friend?
Karena seorang gembala itu juga jadi sahabat buat domba-dombanya. Karena dia 24/7 sama domba-dombanya kalau gembala itu. Dia meleng sedikit dombanya mungkin bisa ada yang keluar dari pagar dan sebagainya. Bahkan gembala itu seringkali ya tidur tidak jauh dari domba-dombanya. Makanya dulu kan dibilang gembala itu ya bau domba gitu kan ya. Karena dia sama peliharaannya terus gitu. Nah artinya apa sih? Tuhan itu juga our best friend. Tuhan itu be present for us. Tuhan tuh ada di sisi kita. Tuhan itu knows us personally. Tuhan itu be with us daily. Dan Tuhan itu attentive to our needs. Tuhan itu peduli sama kebutuhan kita. Sama seperti teman baik kita. Di sini harusnya teman-teman punya lah ya satu teman baik gitu at least. Teman baik, kita sebut dia teman baik kalau apa? Ya kalau dia ada buat kita dong. Kalau dia dengerin curhatan kita, dia tahu nih update-nya kemarin si cowok ini baru deketin gue, dia tahu dong update-nya kalau teman baik kita. Tapi kalau dia gak pernah mau chat kita, gak pernah mau angkat telepon kita, gak pernah mau nemenin kita nongkrong, gak pernah mau belajar bareng kita, ya sulit untuk menjadi teman baik. Nah tapi Tuhan itu juga adalah shepherd kita dan juga adalah teman baik kita. Dan ketika baca bagian ini aja itu udah membuat aku berpikir gitu. Sometimes ketika kita ada dalam situasi yang sulit gitu ya, kita jadi lupa dan kita bilang kayak Tuhan mana sih kok Tuhan lupain aku? Padahal gimana sih kita bisa merasa Tuhan melupakan kita ketika dia itu sudah meletakkan hidupnya buat kita. Kayak udah terlalu banyak hal yang Tuhan buktikan bahwa dia adalah seorang gembala yang baik buat kita setiap domba-dombanya. Dan di Lukas 12 ayat 6-7 dibilang kan 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 mata uang paling kecil. Burung pipit tuh dianggap sangat murah dan sangat tidak berharga aja. Tapi meskipun begitu tidak seekor pun dilupakan Allah. Rambut di kepalamu pun sudah dihitung semuanya. Sebab itu janganlah takut, kalian jauh lebih berharga daripada burung pipit. Jadi ketika kamu lagi ngerasa khawatir dan ngerasa Tuhan kok gak peduliin hidup kamu, coba deh kamu ingetin ke diri kamu, gua itu lebih berharga dari burung pipit. Ketika kita merasa Tuhan melupakan kita dan kita khawatir, sebenarnya seharusnya kita tuh tertawa ya, karena artinya kita lagi ngerasa insecure dari burung pipit. Nah, ada satu sermon waktu itu yang aku dengerin dan itu benar-benar berbekas di aku gitu ya. Satu statement ini, what's important for me is important to God. Aku sering share ini juga di carousel aku dan kita suka kadang tuh amazed sendiri gitu ya sama apa yang Tuhan kerjain dalam hidup kita. Kadang kita cuman gue dapet ini padahal gue menginginkan ini dan gue dapetin itu tanpa gue cerita ke siapapun gitu ya. Dan kita cuman ketawa di grup dan kita bilang gila ya benar, what's important for me is important to God. Karena Tuhan itu benar-benar gembala yang baik. Nah, kalau tadi pagi aku udah cerita soal pengalamanku gitu ya, dikasih sesuatu sama Tuhan. Ini aku mau pinjam ceritanya Bapak Gary. Boleh ya Pak ya? Jadi gini, Gary itu orang yang sangat rapih gitu ya. Nah dia ceritanya baru pindah kantor. Dia tuh sangat rapi dan sangat concern dengan ya meja dia lah gitu. Kalau gue tuh enggak, gue duduk di mana aja ya terserah, yang penting kagak kena AC banget gitu kan. Terus kayak gue enggak yang hias-hias meja gue dan segala macam. Nah kalau dia tuh yang oke, supaya niat kerja tuh dia akan merapikan semuanya, duduk di tempat terbaik gitu kan. Nah dan gue tahu itu penting gitu ya buat dia. Dan waktu itu dia mau pindah gedung, kantor yang sama, kerja di kantor yang sama tapi pindah gedung. Terus waktu itu dia dikirimin denahnya gitu ya, di gedung yang baru ini dia akan duduk di mana gitu kan. Nah ya udahlah, udah dapet denahnya, habis itu dia datang ke kantornya, ceritanya belum pindahan resmi, masih barang-barangnya baru dipindahin dan segala macam. Terus dia datang ke gedung yang baru itu for the first time dan dia lihat, ih kok enak ya kalau duduk di situ gitu kan. Ada satu spot di deket jendela. Bayangin nih gedung tinggi terus jendela kan bagus ya pemandangannya, kerja jadi semangat ya kan, kalau ngantuk kita tinggal lihat sebelah. Ada satu spot itu tapi sesuai denah yang dibagikan di grup, dia gak duduk di situ tim dia gitu. Tapi dia cuman bilang kayak bisa gak ya duduk di situ gitu kan ya, pengen deh bisa duduk di situ. Tapi sesuai denah sih enggak. Tapi
ya udah gitu ya, berlalu begitu aja percakapan kita. Sampai beberapa hari kemudian dia udah harus masuk ke kantornya, barangnya udah dipindahin semua dan dia akan masuk dan dikirimkanlah denah yang baru ke grupnya. Dan tim dia duduk di kursi yang dia udah ingini waktu dia survei ke kantornya waktu itu. Dan dari situ dia cuman kayak chat, ya ampun gue bahkan gak doain buat gue bisa duduk di kursi itu. Tapi Tuhan tahu keinginan hati gue dan Tuhan kasih gue tempat yang terbaik untuk bisa duduk di samping jendela itu. Mungkin ini hal yang receh ya buat teman-teman, tapi setiap kali aku mendengar kesaksian dari teman-teman aku soal hal itu, aku cuman ketawa dan aku cuman bilang what's important for me is important for God. Dan bagaimana aku bisa tidak menganggap apa yang penting buat Tuhan penting buat aku. Karena dia udah begitu menganggap penting apa yang menjadi keinginan hati aku. Makanya lewat pengalaman-pengalaman kecil ini gitu ya, aku tuh selalu terharu gitu karena Tuhan apa sih yang penting di hatinya Tuhan. Aku selalu nanya gitu ya, kalau aku lagi berdoa apa yang penting buat Tuhan. Kalau Tuhan bilang jiwa-jiwa, ya udah aku juga harus bilang jiwa-jiwa itu penting buat aku. Karena sama seperti Tuhan memperlakukan aku juga mau taruh apa yang ada di hatinya Tuhan ada di hatinya aku. Dan Om Yuri juga pernah bilang ya teman-teman, kalau kita sibuk ngurusin urusannya Tuhan, tenang aja, Tuhan yang bakal urusin urusannya kita. Dan aku banyak lah gitu ya mengalami itu dan mendengar orang-orang di sekitarku juga mengalami itu gitu. Jadi teman-teman percayalah kalau your natural world matters to God more than you can imagine. Kalau teman-teman cuma berpikir Tuhan itu Allah yang membosankan, cuma peduli sama urusan lu baca Alkitab atau enggak, lu doa atau enggak. Tuhan itu Allah yang begitu mau tahu banyak soal hidup kamu. Dan dia itu menurut dia yang penting dalam hidup kamu bukan cuma soal kamu baca Alkitab atau enggak, tapi semuanya dalam hidup kamu itu penting. Bagaimana hubungan kamu sama keluarga kamu? Bagaimana kamu pengen kuliah di mana? Bagaimana kamu pengen magang di mana? Itu semua penting buat Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Terkadang kita merasa kalau Tuhan gak kasih yang kita mau, artinya Tuhan gak peduli sama kita. Tapi belum tentu. Bisa jadi Tuhan tahu yang terbaik, yang lebih baik daripada keinginan kita tuh apa. Makanya itu yang Tuhan kasih buat kita. Nah itu yang pertama gitu ya. Tuhan sebagai good shepherd and also our best friend. Nah kita masuk ke poin yang kedua. He offers us resting place and takes us to oasis of peace. Artinya apa? Artinya God, seorang gembala itu provides. Seorang gembala itu tugasnya adalah menyediakan makanan untuk domba-dombanya, menyediakan minuman, dibawa ke sungai yang tenang supaya mereka bisa minum dan membawa mereka ke padang rumput yang tenang supaya mereka bisa rebahan, mereka bisa istirahat. Nah, sama. Tuhan itu memberikan kita resting place supaya kita bisa merasakan damai, supaya kita bisa beristirahat di dalam hadirat Tuhan. 2 tahun belakangan aku tuh memiliki perspektif yang salah soal istirahat. Karena waktu itu aku terjebak dalam satu siklus yang membuat hidup ini sangat lelah gitu ya. Sehingga aku berpikir kalau istirahat itu artinya buang waktu. Istirahat itu artinya males. Istirahat itu artinya kamu gak produktif. Jadi aku sangat merasa bersalah kalau aku beristirahat. Nah tapi di tahun lalu Tuhan tuh ajarin aku gitu ya untuk bahwa istirahat itu bukan artinya kamu males. Istirahat itu memang sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kamu. Karena ketika kamu beristirahat di dalam hadirat Tuhan, di situ Tuhan bisa ngomong sama kamu dengan tenang. Kalau kamu gak istirahat, kamu lagi baru duduk, Tuhan tak dulu Tuhan gue sibuk ini, tak dulu Tuhan gue sibuk ini, gak ada waktu gue dengerinnya. Tapi kalau kamu duduk dan punya waktu istirahat sama Tuhan, di situ Tuhan bisa kasih kamu kedamaian. Di situ Tuhan bisa kasih kamu penguatan apa yang kamu perlu dengar di saat itu. Nah, sebelum kita diciptakan jadi seorang pelajar, sebelum kita diciptakan jadi seorang karyawan, sebelum kita diciptakan jadi seorang pasangan, kita itu terlebih dahulu diciptakan Tuhan sebagai individual, sebagai seorang worshiper atau penyembah. Nah, tugasnya penyembah itu ngapain?
tugasnya adalah to abide in His presence. Untuk berdiam di dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, abide itu kayak gimana sih maksudnya? Ini maksudnya, being in God and He is in us. Not about doing things to attain to a place with God. Jadi ketika kita menjadi anak Tuhan, Tuhan itu bukan mau kita, gue harus ngapain, gue harus pelayanan sebanyak apa supaya gue disayang sama Tuhan. Bukan. Karena Tuhan udah sayang sama kita bahkan sebelum lu pelayanan. Tapi Tuhan mau kita itu demen dan betah diem di hadirat Tuhan. Being in God dan He is in us. Karena apa? Tuhan itu selalu ada sama kita. Tuhan itu gak pernah pergi jauh dari kita. Meskipun kita gak merasa, meskipun kita ngerasa gue lagi jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tuh sebenarnya gak pernah jauh loh dari kita. Cuman kitanya mau nggak diem deket di kaki Tuhan. Nah, kalau teman-teman ingat-ingat soal kisah penciptaan, di hari ke-7 Tuhan ciptain apa teman-teman? Tidak ada. Tuhan beristirahat di hari yang ke-7. Manusia kita diciptakan di hari ke-6, betul. Jadi hari pertamanya manusia, alias hari ke-7 kan, dia diciptain hari ke-6. Hari pertamanya nih manusia activated, dia tugasnya adalah beristirahat sama Tuhan. Karena di hari pertamanya manusia, which is adalah hari ke-7-nya Tuhan, Tuhan beristirahat. Jadi itu artinya seberapa penting Tuhan menganggap rest buat setiap kita. Kalau dunia bilang hustling, Tuhan tuh mau kita resting. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Tadi udah as a good shepherd, Tuhan protect kita, Tuhan being our best friend. Terus juga yang kedua, Tuhan over rest buat kita, Tuhan provider kita. Yang ketiga adalah He restores and revives life. Artinya seorang gembala itu bertugas untuk menyembuhkan domba yang sakit, terluka gitu ya. Dan juga dia mencari domba yang terhilang. I know 2026 ini kita gak akan happy terus. Hidup kita gak akan di atas terus. Tapi teman-teman harus tahu ketika kalian lagi jatuh dan terluka, ketika kalian bahkan lagi seperti terhilang, gembala kita yang baik itu pasti akan melakukan tugasnya untuk menemukan kita kembali. Dan kalau gue ngeliat ini gitu ya, gue teringat kisahnya di 1 Raja-Raja 19 soal Elia. Kita udah pernah bahas di series kita waktu itu. Singkat cerita, Elia waktu itu seorang nabi yang luar biasa, tapi dia mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia dikejar-kejar mau dibunuh, dia takut, dia depresi, dia hopeless, dia takut banget sampai dia doa ke Tuhan, Tuhan udahlah gue mati aja. Tapi kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, nanti teman-teman baca sendiri bagaimana Tuhan merevive dia. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaannya Elia? Ya dengan cara dia memberikan dia makan, memberikan dia minum. Udah gitu dia dapat kekuatan, dia diajak naik ke atas bukit. Terus di situ Tuhan bicara melalui angin yang lembut. Tuhan kasih guidance buat langkah dia selanjutnya. Dari situ kita bisa belajar satu hal bahwa God understands everything that you are facing and He can renew your strength in a very personal and intimate way. Tuhan itu tahu persis apa yang kamu rasakan dan kamu alamin. Meskipun kamu meneriakkan itu di kamar kamu sendirian, gila-gilanya kamu, stres-stresnya kamu gak ada yang tahu. Kamu pura-pura senyum di hadapan orang lain, tapi Tuhan tahu dengan persis apa yang kamu rasakan. Dan dia mau restore jiwa kamu. Dia mau restore kesedihan kamu, luka kamu. Dia mau sembuhkan itu dengan cara yang paling personal dan paling intim untuk kamu sebagai domba-dombanya. Dan yang terakhir teman-teman, He opens and leads to the right paths. Nah, poin yang ini gue suka banget. Kenapa? Karena gue pun meskipun kayak oke lah berjalan sama Tuhan udah lama, pelayanan sama Tuhan udah lama. Tapi gue bisa relate kalau teman-teman bilang, Ci gue tuh bukannya gak mau taat ya sama Tuhan. Tapi gue gak tahu nih Tuhan tuh ngomongnya apa, gue harus kemana. Gue mau ngikutin tapi gue gak tahu Tuhan mau yang mana. Kok gue gak denger Tuhan arahin mau kemana.
kayak gue bisa relate teman-teman. Gue pun suka ada di persimpangan-persimpangan itu dan gue kayak bilang, Tuhan please banget jangan sampai gue salah ambil keputusan. Karena sebenarnya gue mau taat, cuman kok kayak not clear ya. Tapi dari ayat ini menjamin teman-teman bahwa seorang gembala itu akan membuka jalan dan berjalan menunjukkan jalannya untuk domba-dombanya supaya gak nyasar. Gembala itu bukan cuman kayak nih pokoknya lo lewat situ ya nanti belok sana yaudah terserah dah. Enggak, dia leads us to the right paths. Tapi di ayat Yohanes 10 ayat 27 juga dibilang kayak gini. The sheep that are my own hear my voice and listen to me. I know them and they follow me. Artinya apa? Domba-dombaku mengenal suaraku. Kata Tuhan, kalau kita domba-dombanya Tuhan, kita pasti mengenal suaranya Tuhan. Jadi pastikan kita adalah domba-dombanya Tuhan. Supaya kita gak salah suara nih. Gak salah gembala, gak nyasar. Dan kalau kita domba-dombanya Tuhan, suara Tuhan itu sebenarnya pasti familiar kok buat kita. Karena pasti Roh Kudus yang ada di dalam kita tuh familiar sama suaranya Tuhan. Dia bisa take the signals gitu loh, kayak ini nih arahan Tuhan tuh ini gitu. Tapi memang arahan Tuhan itu gak selalu bentuknya clear banget 100%. Oh harus ambil kerjaan di A apa B nih? B, enggak. Sometimes mungkin kelihatannya dari beberapa konfirmasi, dari beberapa orang-orang di sekitar kita, dari firman Tuhan dan segala macam, nggak selalu clear gitu. Tapi sebenarnya Tuhan tuh pengen kita berjalan di dalam ketaatan dan iman. Yang meskipun kita belum yakin 100%, tapi kamu mau nggak berani melangkah? Karena itu artinya baru kita, oh ya, I trust God, ini emang yang Tuhan arahin ya buat aku. Nah, faktanya teman-teman, ini ada satu gambar ya. Ini sorry ada watermarknya karena gue berusaha mencari gambar yang sangat menggambarkan. Tapi kayak gak ketemu ini doang yang paling menggambarkan. Teman-teman tahu gak kalau misalkan di gunung-gunung yang curam gitu ya. Khususnya di daerah Israel dan sebagainya itu tuh domba-domba itu berjalan tuh kayak ada circular path yang mengelilingi si gunungnya itu. Supaya nggak jatuh karena kan permukaannya curam gitu kan ya. Jadi mereka tuh bikin jalan yang kalau dilihat dari jauh nih di zoom out di gunungnya itu ada kayak melingkar gitu loh. Tapi semakin naik gitu loh. Nah sama Tuhan itu mau ngelit kita tuh seperti domba-domba ini. Kalau kita jadi dombanya teman-teman, kita mungkin akan merasanya kita keliling aja di lingkaran yang sama. Benar gak? Kan dombanya gak bisa zoom out, dia gak lihat lingkarannya itu sampai mana. Yang dia rasakan, kok pemandangannya ini aja ya. Dia keliling kok ini lagi patokannya, kok ini lagi patokannya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari jauh, apakah lingkarannya itu cuma di situ-situ aja? Enggak. Lingkarannya itu terus naik semakin tinggi. Terkadang jalan sama Tuhan itu kayak gitu. Rasanya kayak kok ngestak di sini aja ya Tuhan. Tuhan nih kayak lagi gak jalan sama gua ya. Tuhan gak ngomong apa-apa nih. Tapi sebenarnya Tuhan tuh ada sama kita. Dan ketika kita tetap taat berjalan sama Tuhan, kita gak sadar kita tuh sebenarnya lagi jalan makin tinggi naik level sampai ke tempat di mana Tuhan mau kita menerima janjinya di sana. Jadi hari ini aku pengen teman-teman ingat kalau Tuhan itu berjalan sama kita itu domba-dombanya dan Tuhan itu gembalanya. Domba itu gak pernah dibiarin jalan sendiri teman-teman karena gembalanya tahu domba itu sangat polos dan sangat dudul, dia bisa nyasar. Dia gak hafal jalan gitu, dia sangat fragile. Makanya dia gak pernah dibiarkan sendiri. Dan waktu itu dalam satu CCLG kita, training small group leaders, Om Wiryo pernah menjelaskan 9 ciri suara Roh Kudus itu seperti apa gitu ya. Untuk kita bisa membedakan suara Tuhan. Ada banyak poinnya tapi gue mau highlight beberapa di sini. Bahwa suara Tuhan itu jelas. Suara Tuhan itu tidak membuat kebingungan. Terus suara Tuhan itu memberikan arahan. Suara Tuhan itu tegas tetapi penuh kasih, tidak mengancam. Jadi kalau kamu dengar ancaman-ancaman itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis yang mau mengintimidasi kamu atau dari diri kamu sendiri. Kalau lu gak lakuin ini, udah besok gak lolos ujian lu.
Enggak. Tuhan tuh enggak main rasa ketakutan kayak gitu. Suara Tuhan itu membawa damai sejahtera. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena Tuhan itu suaranya clear. Memberikan arahan, tegas tapi penuh kasih dan membawa damai sejahtera. Dan percaya teman-teman kalau kita domba-dombanya pasti kita familiar sama apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Ya jadi hari ini gue berdoa supaya setiap kita bisa memulai tahun 2026 ini dengan satu pandangan soal identitas kita sebagai domba-dombanya. Bahwa Tuhan itu adalah seorang gembala yang baik, yang menjadi best friend kita, yang provide kita, yang restore our life, memulihkan kondisi jiwa kita. Dan Tuhan itu yang membuka dan menuntun kita di jalan yang benar. Ini bottom line kita hari ini. The good shepherd knows our desires and provides what we need. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Seperti yang tadi gue bilang gitu ya, knows our desires. Teman-teman punya keinginan itu gak salah. Gue tahu di awal 2026 ini teman-teman mungkin punya goal yang harus gue capai 2026 ini. Bagus, sama sekali gak salah, justru bagus. Kamu harus punya harapan, keinginan, mimpi yang mau kamu capai di tahun ini. Itu yang membuat kamu penuh pengharapan gitu ya ngejalanin tahun ini. Tapi teman-teman ingat kalau yang tadi gue bilang your desires itu juga important for God loh. Tuhan tuh mau memberikan kamu apa yang kamu inginkan di dalam hatimu. Tapi seringkali kita melihat enggak, yang Tuhan kasih kok beda, enggak sesuai dengan keinginan gue. Karena dia tahu bukan cuma keinginan kamu yang dia mau penuhi, tapi dia mau memenuhi kebutuhan kamu. Jadi ketika teman-teman melihat 2026 nanti, meskipun ada hal-hal yang kok ini belum dijawab, kok ini belum dijawab, kok ini belum dijawab. Teman-teman harus ingat bahwa dia selalu sudah kasih apa yang kita butuhkan di musim ini. Dia tahu your desires itu tetap penting buat Tuhan, tapi Tuhan yang jauh lebih penting adalah Tuhan mau kamu mendapatkan dan dia mau pastikan kamu aman, kamu dapetin apa yang kamu perlukan. Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan adalah gembala yang baik? Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Nanti di small group teman-teman boleh bahas, share gitu ya. Boleh baca lagi Mazmur tadi, 3 ayat doang. Kalian bisa baca bareng dan kira-kira kata mana sih yang paling meaningful buat kalian? Karena kan dari 4 poin tadi mungkin setiap orang beda-beda ya. Kayak tadi gue ngerasa banget di bagian yang keempat Tuhan leads gue gitu. Atau mungkin ada bagian yang lain. Nah diskusiin di grup kalian dari 4 poin itu, dari ayat itu tuh mana sih frasa yang paling kena buat kalian dan kenapa gitu. Dan yang kedua kalian juga bisa share bagaimana dari 2025 ke 2026 Tuhan tuh memproses desire kalian kayak dibikin semakin align sama desire-nya Tuhan gitu. Gimana kalian punya keinginan yang awalnya mungkin oke, gue keinginannya cuma ini gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh bisa bentuk keinginan itu jadi lebih meaningful lagi di hadapannya Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus makasih banyak buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang betul-betul memberikan kami kemerdekaan, betul-betul memberikan kami refreshment bahwa Engkau adalah sungguh Bapa dan Gembala yang baik buat setiap kami. It's a privilege untuk jadi anak-anak-Mu Tuhan, untuk jadi domba-domba-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi domba-domba yang taat, yang mudah mengikuti arahan gembala kami, yang gak jalan-jalan sendirian. Karena kami tahu selama bersama dengan Tuhan, maka kami aman. Ayo aku berdoa Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus yang terus membentuk kehidupan setiap kami, sehingga semakin hari kami semakin mengenal Engkau. Dan kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Kau juga berdoa memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam kuliah mereka, studi pekerjaan, bisnis usaha, pelayanan, keluarga, kesehatan, finansial mereka Tuhan. Apapun yang sedang menjadi doa mereka di tahun ini, aku percaya Tuhan Kau yang terlebih tahu apa yang kami perlukan di musim ini. Dan kami percaya Engkau akan memberikannya sesuai dengan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus.
Sebentar kami mau lanjutin discussion kami, biar Tuhan yang terus hadir beracara dan berbicara buat setiap kami, memberikan kami keterbukaan supaya kami bisa mensupport satu sama lain Tuhan. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang mengakhiri ibadah ini, kami mau meminta berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, studimu, apapun yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi Tuhan akan jagai, menutup bungkus dengan kuasa darahnya. Kau akan menjadi garam dan terang dimanapun kau berada. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat berdiskusi di small groupnya masing-masing. God bless.